Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu bapak guru hebat. Saya Burhanuddin, CGP Angkatan 6 dari Kota Batu, akan merefleksikan hasil wawancara kami dengan dua pimpinan. Yang pertama kepada Ibu Istiqomah selaku Kepala Sekolah dari SDN Bumiaji 02, dan yang kedua Bapak Erfata selaku Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 01. Dan berikut hasil wawancara, sekaligus nanti di bagian akhir akan ada refleksi dari hasil wawancara. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan ibu kami, Ibu Istiqomah selaku Kepala Sekolah SDN Bumiaji 02. Nah, Ibu, maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk mewawancarai panjenengan, di mana terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, utamanya Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah kami. Oke. Nah, berkenan gitu ya. Baik, untuk berkenan. Alhamdulillah. Nah, untuk yang pertama nih, ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab untuk soal yang pertama, di mana kita dalam satu organisasi pastinya ada namanya dilema, pastinya ada itu namanya kasus. Nah, di sini ada dua kata baru yang baru saya kenal, saya dapatkan, yaitu adanya dilema etika dan rujukan moral. Apakah itu ada? Pastinya ada. Kita selaku pemimpin kepala sekolah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu? Yang pertama yaitu pengamatan. Mengapa pengamatan dilakukan? Kita harus bisa menilai itu, apakah itu suatu masalah yang kecil atau sedang atau besar. Setelah mengamati, kita mengobservasi kenapa masalah itu muncul, apa penyebab masalah itu, bagaimana, di mana masalah itu muncul, terus bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan. Setelah mengobservasi itu, pastinya kita melakukan satu tindakan yang terbaik. Untuk apa? Untuk dicarikan suatu solusi. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan ya dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak dan adil. Kemudian untuk berikutnya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk kasus yang dianggap benar, ada benar, manakah yang kita lakukan, manakah yang itu harus kita putuskan dulu. Itu kembali lagi ke kedudukan value kasus itu, mana yang lebih urgent. Di mana kasus itu dikatakan urgent kalau kasus itu memiliki efek yang konstan atau efek yang lebih parah. Itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Karena kita bisa menilai kasus itu kasus yang parah, sedang, atau itu kecil. Bagaimana itu bisa dinilai? Yaitu dari, kalau kasus kecil biasanya personal itu sendiri bisa menilai bisa memutuskan, bisa mencari solving the problem sendiri. Tapi kalau sedang memerlukan pelibatan, mungkin pelibatan teman sejawat atau pelibatan kepala sekolah. Nah, untuk kasus yang menyangkut itu parah dan pihak sekolah sendiri tidak bisa, itu kita bisa melibatkan pihak lain, contohnya yaitu pengawas sekolah. Baik, terima kasih. Kemudian langkah atau prosedur mungkin yang Ibu lakukan pertama kali ya ketika sedang dihadapkan pada suatu kasus yang mana itu memang dua-duanya ini
benar itu. Dua-duanya ini sama-sama punya nilai kebajikan. Langkah prosedur awal pertama ya kita itu tadi seperti yang di awal hampir sama kayaknya pertanyaannya. Langkah pertama yaitu mengamati itu tadi, mengamati, tapi mengamati tidak hanya mengamati tanpa tindakan. Nah, kalau itu menyangkut kasus personal, biasanya yang kita lakukan yaitu melakukan personal approach, yaitu pendekatan personal. Kita memakai kata face to face atau heart to heart. Kita dari segi kemanusiaan itu kita berusaha masuk ke dalamnya, tetapi tanpa menggurui, tanpa mengintervensi, tapi sikap kita yaitu seperti apa ya kalau istilahnya coaching. Nah kalau coaching itu apa sih masalah beliau, kita berusaha menggali, tapi kita tidak menggurui, tapi dari beliaunya sendiri masalah muncul, dia solvingnya dari beliau sendiri seperti itu. Nah itu nanti insya Allah akan muncullah satu solve the problem yang bukan dari kita, tapi munculnya dari beliaunya sendiri. Baik, Bu, menarik sekali ya. Jadi selama ini Bu sudah mempraktekkan itu. Nah, kira-kira dari hal yang sudah Ibu anggap efektif, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu, mungkin tantangan Ibu dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang arif dan bijaksana itu bagaimana? Tantangan yang saya dapatkan dan mungkin saat ini masih mencoba-coba untuk mencari solusinya, yaitu di saat masalah kasus etika itu dihadapkan pada ya seperti Bapak tahu sendiri, saya sosok kepala sekolah yang muda, di mana di dalamnya terdapat teman-teman kerja yang senior. Pastinya dalam satu organisasi kan ada peraturan itu oke lah kalau sudah disepakati bareng, tetapi di saat ada yang sering 1, 2, 3 kali melakukan pelanggaran itu yang notabene dilakukan oleh sosok senior, nah itu tantangan bagi saya. Untuk segi kemanusiaan, toto kromo, kita tidak mungkin mendekati secara langsung terus memberikan solusi apa tindakan, bukan hukuman sih, tapi kayak peneguran. Kita selaku yang paling muda, toto kromonya tidak ada, tapi kita selaku pemimpin yang ada di atasan, nah seperti itu adalah tantangan yang sampai saat ini. Cara apa sih yang bisa, bolehlah secara teori ada namanya coaching, ada namanya supervisi seperti itu, tapi secara kenyataannya kita harus benar-benar hati-hati untuk menghadapi para senior. Itu tantangan bagi kita, khususnya saya selaku pemimpin yang masih junior, masih muda. Kalau untuk junior senior panjenengan sudah senior itu. Iya. Baik, menarik sekali ya. Pada kasus tertentu yang mana membutuhkan istilahnya pengobservasian, mengamati, kemudian tindakan. Nah ini pastinya kan butuh waktu untuk menyelesaikan sebuah masalah ini. Nah kira-kira Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu apakah ada jadwal tertentu atau langsung diselesaikan saat itu juga? Nah, mungkin bisa jawab. Kembali lagi kepada tingkatan kasus, bobot dari kasus itu. Kalau kasus itu ringan, mungkin pada saat itu, dan tidak harus dalam kondisi formal penyelesaiannya. Mungkin kita bisa dalam kondisi pas rileks, orang itu curhat masalah sekolah, kelas. Kalau memang dalam satu kondisi itu bisa dicari solusinya, itu termasuk kasus ringan yang terjadi, itu ya kita ambil pada saat itu. Untuk kasus sedang, itu mungkin yang terjadi antara teman sejawat atau dengan wali murid, atau yang terjadi dengan murid, tetapi kategori guru itu sendiri tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mencari solve the problem. Nah itu mungkin butuh nah itu perlu jadwal, perlu mungkin kan masih observasi, perlu counseling, bimbingan juga, apalagi perlu pelibatan wali murid. Nah seperti itu. Untuk kasus yang berat itu sangat memerlukan penjadwalan, dan itu tidak hanya kalau
melibatkan berat, itu pasti ada melibatkan 1-2 orang, khususnya kalau stakeholder butuhnya ya pengawas atau sampai komite seperti itu. Intinya dalam mengambil keputusan ini kita lihat lagi bobot dari dimensi itu tadi, kasus itu tadi. Terima kasih. Selama ini mungkin itu dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan ini, adakah faktor-faktor yang mempermudah ibu atau yang membantu ibu selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan itu cepat gitu? Apakah ada faktor yang mendukung, misal dari personal teman guru atau mungkin juga ada teman kepala sekolah yang sama-sama tanda kutip punya kasus yang sama? Oke, untuk masalah pengambilan keputusan, jujur mulai dari Mei sampai sekarang, masalah pertama, faktor dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan itu notabene tidak serta-merta sumbernya satu dari saya. Saya ingin sekolah ini Bapak Ibu guru harus seperti ini, tidak. Tetapi dari berbagai dalam prinsip saya, satu pikiran itu tidak sempurna kalau tidak dilengkapi dengan berbagai banyak pikiran. Dari banyak pikiran akan menghasilkan satu kebijakan yang komplit. Itu prinsip saya. Jadi untuk kebijakan, keputusan tanpa terlepas dari kasus apapun itu keputusan, kebijakan ataupun aturan itu kita cenderung berasal dari open minded personal dari setiap orang di sini. Sehingga itu lebih enaknya diistilahkan bukan kebijakan tapi suatu kesepakatan. Jadi tidak hanya di kelas, di sekolah pun itu perlu adanya kesepakatan, meskipun hal kecil sampai yang besar, kesepakatan itu sangat penting. Karena kesadaran dalam melaksanakan, bertanggung jawab dalam melakukan itu lebih penting daripada satu peraturan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu ya, wah sangat menarik sekali. Saya yakin ibu ke depan pasti saya yakin lah keputusan yang panjenengan ambil di lembaga kami ini insya Allah pasti membawa nilai-nilai kebaikan. Untuk yang terakhir nih Bu ya, dari semua yang telah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa ibu petik dari obrolan kita? Yang bisa saya petik satu pengalaman, yaitu dimensi etika, wujudan moral itu bisa diminimalisir dengan adanya keterbukaan, entah itu dari pihak pemimpin, pihak guru. Kalau kita sudah dalam satu rumah dengan adanya keterbukaan, insya Allah segala aturan itu pasti tidak akan ada. Karena aturan itu ada karena banyak sekali kemungkinan ketidakterbukaan dan kurangnya ada rasanya tanggung jawab seperti itu. Istilah dimensi, istilah kasus itu ada karena tidak adanya solusi. Itu entah kasus kecil, kasus sedang atau besar. Setelah ada itu kalau diminimalisir seperti itu. Sehingga dalam melakukan apapun di sekolah ini merasa enjoy. Itu yang penting enjoy. Itulah kalau adanya istilah student well-being di kita, keluarga kita harus ada personal well-being. Gak hanya teacher, karena di sini gak hanya teacher, headmaster pun perlu well-being. Kebahagiaan itu perlu kita dapat dengan merasa bebas itu tadi. Ya itu tadi kita menuju ke merdeka. Kalau muridnya diganang-ganang merdeka, tapi kalau gurunya tidak merdeka berekspresi atau mengeluarkan pendapat tanpa adanya keterbukaan, semua itu tidak akan terjadi. Baik, sangat menarik sekali ya. Terima kasih. Mungkin lain kali saya ingin wawancara lagi masalah-masalah kasus yang lain ya tentunya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sesi wawancara kali ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dapat bertemu tatap muka langsung dengan Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Erfata, Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 01 Kota Batu ya.
Baik Bapak Erpata, tujuan kami datang ke sini untuk wawancara ya, berbagi pengalaman dari panjenengan terkait tentang proses pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Tentunya Bapak di sini selaku pimpinan dari SDN Gunung Sari 01. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nggih Bapak, boten napa-napa langsung nggih. Nah, baik yang pertama, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi dari kasus-kasus yang didapati itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus yang saya dapati itu ada kasus etika, karena ada seorang guru sering datang terlambat dan sering juga izin tidak masuk. Nah dari itu saya mengidentifikasi kenapa orang ini datangnya terlambat dan sering izin. Nah, di situ saya juga tanya ke teman guru-guru yang lain, kenapa? Terus saya temukan bahwa guru itu anaknya masih kecil dan punya kelainan untuk itu sering sakit anaknya. Ya, baik terima kasih ya. Jadi memang sebuah dilema gitu. Kira-kira bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus ya tadi dalam kutip kan dua kepentingan yang sama-sama benar. Kalau langsung panjenengan tindak juga salah, tapi dari orangnya sendiri yang punya kasus kalau tidak mengkonfirmasi juga salah. Kan ada dilema di situ. Nah, mungkin bagaimana Bapak dalam menjalankan keputusan itu? Kemarin kan dari hasil identifikasi itu saya tahu pengambilan keputusan bagaimana. Saya panggil orangnya, saya tanya kenapa permasalahannya sering datang terlambat dan sering izin. Itu dari situ saya mengetahui kondisinya orangnya itu alasannya anaknya sakit. Nah dari situ saya juga konfirmasi ke teman-temannya. Oh iya Pak, punya anak kecil dan sakit, anaknya sering sakit. Nah, dari situ saya memberikan keputusan kepada orangnya. Oh berarti solusinya gini ya, kalau anaknya sakit mungkin itu waktu jam pengajarnya bisa dibuka dengan guru matel yang tidak merugikan siswanya, anak-anak, karena anak-anak juga butuh, selain orangnya butuh merawat anaknya, juga di sekolah ini siswanya juga butuh pembelajaran. Nah, jadi biar sama-sama jalan ya. Jadi lebih ke manajemen waktu ya. Mungkin kalau tidak bisa berhalangan dari awal konfirmasi ke guru selanjutnya, guru mapel untuk ngisi dulu nanti dibuka dari Bapak. Untuk berikutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif terutama dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus tanda kutip tadi dilema etika ya. Yang saya ambil keputusannya itu yang paling efektif ya kita harus mengidentifikasi permasalahannya dulu. Dari hasil identifikasi permasalahannya itu kita bisa mengambil keputusan ini bisa dia lakukan dengan hal apa, dengan pembinaan langsung atau tidak langsung. Nah, itu karena dengan itu kita tahu permasalahannya dan kita juga bisa memberikan solusi dari masalah itu dan tidak merugikan peserta didik. Baik. Betul ya. Jadi Bapak juga menekankan kebutuhan siswa, kebutuhan siswa supaya tidak sampai istilahnya terkesampingkan. Karena kita juga sama-sama butuhnya. Iya. Baik. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan di kasus tersebut?
tantangan yang terberat itu yaitu kita menjaga perasaan ya. Perasaan dari guru itu juga perasaan dari wali siswa. Nah, kalau dari guru itu kita langsung kita tidak seperti peraturan dari dinas, kita juga gak enak ya, karena juga guru itu punya perasaan bagaimana sih kita menjaga perasaannya biar sama-sama bekerja dengan enak gitu. Juga perasaan dari wali murid, nah kalau sering ditinggalkan kita juga menjaga, oh masa sekolah itu nggak ada gurunya terus. Iya, baik ya, sangat solutif sekali ya dari Bapak Evata. Jadi memang harus benar-benar bijak dan arif ya dalam mengambil keputusan, terutama untuk personal seperti ini ya. Kalau ditindak langsung juga kurang tepat. Di sisi lain peraturan sekolah ini juga harus ditegakkan ya. Tidak kaku-kaku amat, nah, gitu ya bahasanya ya. Baik, untuk berikutnya, jika Bapak menemui kasus seperti itu, apakah dalam penyelesaiannya itu langsung panjenengan selesaikan di tempat itu, ataukah memanggil sosok yang bermasalah itu dengan diagendakan di jadwal-jadwal yang lain? Kita langsung panggil ke orangnya, kita bicara personal nah, tidak di tempat umum, karena nanti juga menjaga perasaan orangnya tadi. Kalau di tempat umum kan nanti perasaannya orangnya, oh saya kok salah diumumkan di tempat umum ya. Kita panggil personal, kita kasih pengarahan yang orangnya juga buat solusi bagaimana untuk pembelajaran siswa berjalan, juga orangnya untuk merawat anaknya juga berjalan. Solusinya datang dari personal tersebut ya, berarti istilahnya coaching berarti ya, di coaching. Jadi Bapak Evata memanggil secara personal, kemudian diajak komunikasi dari hati ke hati. Ya, dari hati nanti kita bisa mengarahkan bagaimana yang baiknya. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, itu sangat banyak di sini karena kita gurunya sama-sama, usianya sama-sama ya, sama-sama seumuran. Nah, seumuran enak ya. Enak ya, jadinya kita temannya ini yang bisa komunikasi dengan gurunya itu kita panggil, oh ya Pak, ini orangnya punya anak kecil dan sering sakit-sakitan gitu. Jadi lebih terbuka ya Pak ya. Tidak ada sebenarnya sungkan. Tidak ada. Sungkan. Saya itu di sekolah itu bukan merasa pemimpin, tapi teman. Teman mitra kerja. Nah, ini yang jarang sekali kita temui ya, seorang pemimpin berusaha menempatkan sebagai mitranya ya, mitra atau teman. Baik, untuk terakhir ini Pak R ya, dari hal-hal yang sudah kita omongkan hari ini, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari proses pengambilan keputusan ini? Untuk pembelajarannya itu kita tidak harus menjustis orang itu langsung salah, tapi kita identifikasi dulu permasalahannya orang itu apa, dan kita kalau kita identifikasi, kita juga bisa mengasih solusi kepada orangnya biar sama-sama berjalan, tidak merugikan satu sama lainnya. Oke, baik. Titik poin pentingnya tidak merugikan satu sama lainnya. Jadi berusaha untuk memanggil secara personal, kemudian dari hati tidak langsung menjustis, ini yang seringkali kita jumpai ya Pak Era. Jadi kalau ada masalah langsung ditindak begitu, ternyata juga salah seperti itu. Nanti kalau kita menjustis langsung, oh aku salah gini, kita juga nanti untuk kedepannya orangnya seperti tidak mau apa-apa, kita juga nanti kerepotan. Kerepotan ya, betul.
Oke, baik Pak R, terima kasih Ya. atas berbagi informasinya ini, terutama tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, banyak hal yang dapat kami petik di sini, utamanya ternyata dalam mengambil keputusan harus berpikir 2, 3, 4 Ya, kali. harus berpikir karena juga nanti bisa berdampak ke berikutnya. Iya, iya, Kalau betul, kita betul. langsung mengambil keputusan tidak dipikir permasalahannya dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak R atas waktunya. Sama-sama. Lain waktu kita omong lagi ya Ya. masalah yang lain tentunya. Ya. Terima kasih. Baik, ini segera wawancara kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari wawancara yang telah kami lakukan terhadap 2 pemimpin, yakni dari Ibu Kepala Sekolah SDN Bumiaji 02 dan Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari 01, telah memunculkan hal-hal yang menarik terkait tentang bagaimana beliau dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak dan arif. Dalam hal ini terkait tentang dilema etika yang mana terdapat paradigma, yakni rasa keadilan lawan rasa belas kasihan, di mana kepala sekolah harus benar-benar bijak dalam mengambil sebuah keputusan sebelum akhirnya keputusan itu memang benar-benar akan dilakukan dengan cara mengamati, kemudian mencari fakta-fakta yang sebenarnya, kemudian melakukan pendekatan terhadap personal dari hati ke hati, sehingga dalam sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu terkait tentang dilema etika maupun tentang rujukan moral. Dari wawancara yang telah kami lakukan, terdapat persamaan, yakni sama-sama menggunakan pendekatan personal, yakni dengan melakukan pendekatan-pendekatan dari hati ke hati, kemudian mencari fakta yang sebenarnya tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah kebijakan ataupun sebuah keputusan. Dan yang lebih penting adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ini yang telah diterapkan oleh 2 sosok pemimpin di masing-masing lembaga yang telah kami wawancarai. Adapun perbedaannya ialah masing-masing pemimpin punya cara, masing-masing pemimpin punya pemikiran bagaimana kasus yang terjadi di lembaganya bisa diselesaikan dengan tidak saling menyinggung satu sama lain, dan keduanya sama-sama berjalan sebagai seorang kepala di lembaga. Beliau menerapkan peraturan-peraturan di lembaga, tetapi sebagai hubungan personal beliau juga mementingkan kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang berikutnya, rencana ke depan dari para pemimpin untuk menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, yakni beliau belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan, permasalahan-permasalahan yang telah didapat, untuk kemudian ke depannya beliau dapat mengambil sebuah kebijakan yang arif dan bijaksana, terutama sebagai seorang pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun paradigma dan prinsip yang telah dipraktekkan oleh pemimpin yang telah kami wawancarai tadi, beliau telah sependapat dengan teori-teori tentang paradigma dan prinsip dalam mengambil sebuah keputusan.
akhirnya dari wawancara ini kami dapat mengambil kesimpulan bahwasannya dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan hendaknya jangan terburu-buru, jangan terpengaruh dengan kondisi di luar, dan juga tidak mudah terpengaruh dengan istilahnya dengan suara-suara sumbang yang seperti yang dikatakan oleh ibu kepala sekolah kami, harus dicari dulu kebenarannya. Dan yang paling penting adalah pendekatan secara personal dari hati ke hati dan saling keterbukaan, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Terima kasih, semoga bermanfaat dari ilmu yang telah kami dapatkan, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.